warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu semua, saya di sini sebagai mahasiswa dari program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi akan mengenalkan tentang mata kuliah manajemen PAUD yang dosen pengampunya Bapak Supriyadi STP MPD. Bapak Ibu semua yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengembangkan visi, misi, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini. Saya sendiri Umi Harti SPD AUD dari Magister S2 program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, kita bagus dulu. Sejak zaman Nabi Adam kita selalu tertarik dengan masa depan, berusaha mengintip rahasia langit, berusaha menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Bapak Ibu, kita ke tema bahasan, yaitu pertama pengertian visi, yang kedua pengertian misi, yang ketiga merumuskan visi dan misi, yang keempat karakteristik visi dan misi, yang kelima mengapa perlu visi dan misi, yang keenam pelaksanaan program, yang ketujuh evaluasi program dan tujuannya. Baik Bapak Ibu semua, apa yang Anda ketahui tentang visi dan misi? Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian visi. Menurut Wibisono 2006, visi adalah cara pandang perusahaan di masa depan. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan datang, menurut Hart dan Maslow dalam Akdon 2006. Visi adalah kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu. Dictionary of Language and Culture, Lautman. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dirumuskan dan ditetapkan oleh setiap lembaga berdasarkan masukan dari seluruh warga lembaga PAUD atau KTSP PAUD pada Permendikbud 146 tahun 2014. Kita masuk ke karakteristik visi. Di sini ada beberapa poin tentang karakteristik visi. Yang pertama, dapat dibayangkan. Yang kedua, menarik. Yang ketiga, realistis dan dapat dicapai. Yang keempat, jelas. Yang kelima, aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Dan yang keenam yaitu mudah dipahami. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi menurut Bryson 2001, yaitu pertama, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Yang kedua, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder. Yang ketiga, visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Baik Bapak Ibu semua serta Bapak dosen yang saya hormati, saya akan melanjutkan yaitu pengertian misi. Menurut Wibisono 2006, misi merupakan penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek. Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan demi mencapai visi yang sudah dibuat. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program serta memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan pendidikan yang terlibat dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Menurut Drucker 2000 halaman 87, pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar
eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis, menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi, perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggannya. Prasetyo dan Benedikta 2004 halaman 8. Menurut Wieland, sebagaimana dikutip oleh Wibisono 2006 P46-47, misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi sekolah, antara lain: 1. Pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Yang kedua, merumuskan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Selanjutnya, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi atau ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Misi sekolah menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan masyarakat atau siswa. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. Oke, baik, kita lanjut ke pelaksanaan programnya. Untuk melaksanakan program, ketua lembaga perlu mengembangkan dan menggambarkan komponen pedagogis dan operasionalnya. Untuk menentukan komponen program di lembaga PAUD, maka dapat digunakan pernyataan dari misi yang sudah dibuat dengan mengajukan pernyataan sebagai berikut. Pertama, apa tujuan dan sasaran dari program pendidikan anak usia dini di lembaga saya? Bagaimana perbedaan individu anak-anak dapat diakomodasi di setiap aspek perkembangan anak? Yang ketiga, bagaimana lingkungan dan kegiatan kelas mencerminkan budaya anak-anak? Bagaimana kegiatan yang disajikan untuk mendukung kecerdasan majemuk anak? Selanjutnya, format jadwal apa yang diperlukan untuk memfasilitasi tujuan program? Apa tugas dan fungsi dari tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan? Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana apa yang akan dibutuhkan. Kita lanjut ke evaluasi program. Jadi Bapak Ibu sudah menyimak ya tentang visi dan misi. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu ke evaluasi program. Apa sih evaluasi program itu? Nah, setelah semua program ditetapkan dan dilaksanakan, maka perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh ketua lembaga. Evaluasi itu harus mencakup penilaian efektivitas tentang pendidik dan kependidikan, implementasi kurikulum, dan ukuran kepuasan anak, orang tua murid dan keluarga, juga karyawan. Nah, di evaluasi program itu ada evaluasi intuitif dan evaluasi formal. Nah, kita akan ke evaluasi intuitif. Apa sih evaluasi intuitif? Evaluasi intuitif disebut juga dengan konstruksi pribadi atau pengetahuan taktis. Evaluasi intuitif merupakan gagasan tentang cara yang benar untuk mencapai tujuan serta menyangkut bagaimana kinerja seseorang setiap menit. Yang selanjutnya yaitu evaluasi formal. Evaluasi formal atau direncanakan berakar pada tuntutan lembaga pendanaan untuk akuntabilitas. Banyak upaya pendidikan memerlukan evaluasi formal.
seperti penilaian kebutuhan, analisis program, efektivitas biaya, dan dampak program. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi sudah disimak dari kesimpulan visi, misi, dan evaluasi program. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari yang sudah dijelaskan pengertian visi, misi, dan evaluasi program. Untuk kesimpulannya, setelah visi, misi, program dikembangkan, pernyataan misi yang ringkas harus dapat secara efektif dikomunikasikan kepada semua yang berkepentingan, baik tenaga pendidikan dan berpendidikan, komite sekolah, dan juga masyarakat sekitar. Hal ini sebagai panduan dalam interaksi dengan anak-anak. Maka interaksi dengan anak-anak dan orang tua murid itu untuk mencapai tujuan pengembangan. Ketua lembaga juga harus memahami dan memiliki pendekatan kurikulum dan rencana implementasi yang memenuhi kebutuhan yang akan menghasilkan output yang diinginkan. Pengembangan visi dan misi program sangat penting karena pelaksanaan program menunjukkan hubungan yang konsisten antara program yang telah ditetapkan dengan hasil program. Langkah terakhir dari seorang ketua lembaga adalah membuat evaluasi program bersama dengan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, bersama-sama menentukan alasan evaluasi, misalnya penilaian kebutuhan, efektivitas program, jenis evaluasi yang tepat, instrumen khusus yang digunakan, dan waktu pelaksanaan. Hasil evaluasi harus memberikan umpan balik untuk perencanaan program di masa mendatang. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati dan juga Bapak dosen, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.